Yo yo yo, kembali di seri konsep planning and scheduling. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai suatu subjek yang sekiranya perlu diingatkan untuk kawan-kawan praktisi yang lama berkecimpung di proyek, dan sekaligus untuk memperkenalkan bagi kawan-kawan yang mulai memasuki kehidupan di proyek. Project goal adalah sesuatu yang sangat penting. Seorang doktor di Universitas Bremen dalam artikel yang beliau publikasikan tahun 2016 menyampaikan bahwa di antara faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu proyek adalah project goal. Oke, apabila saya coba tanyakan kepada kawan-kawan praktisi, apakah tahu apa goal dari project yang sedang dikerjakan saat ini? Dan mungkin beberapa akan menjawab menyelesaikan project sesuai dengan waktu, biaya, dan mutu yang telah ditentukan. Saya jawab, hal tersebut bukan merupakan project goal karena sudah semestinya project itu akan seperti itu. Project goal itu sesuatu yang lain, dan kita akan mencoba untuk menelaah lebih lanjut pada kesempatan kali ini. Oke. Project goal itu letaknya pada proyek, tentu saja, karena suatu proyek yang dimiliki oleh suatu organisasi atau suatu organisasi yang menaungi proyek tersebut, proyek tersebut harus memiliki suatu nilai. Jadi bukan suatu yang asal-asalan, bukan suatu yang sekedarnya untuk dikerjakan. Pasti ada sesuatu yang akan dicapai dengan pembuatan proyek tersebut, apapun organisasinya dan apapun proyeknya, begitu. Dan suatu organisasi atau badan usaha atau perusahaan memiliki yang namanya visi dan misi dari organisasi atau badan usaha atau institusi atau perusahaan tersebut, ya. Namun apabila perusahaan atau organisasi tersebut membuat suatu proyek, tidak ada istilah dalam proyek tersebut yang namanya visi dan misi proyek. Itu nggak ada. Yang ada adalah goal dan objektif dari proyek tersebut. Objektif, oke. Saya tadi menyampaikan soal objektif karena apa? Membahas project goal tidak terlepas dari yang namanya objektif. Jadi goal dan objektif atau objektif dan goal itu menjadi suatu yang terkait. Suatu goal tanpa objektif adalah omong kosong, sedangkan suatu objektif tanpa goal akan menjadi suatu yang sia-sia. Saya ulangi, suatu goal tanpa objektif adalah omong kosong, angan-angan, atau bualan belaka. Namun suatu objektif tanpa goal itu menjadi suatu yang sia-sia. Kenapa bisa begitu? Apa sih sebenarnya objektif tersebut dan apa hubungannya dengan goal? Begini. Suatu proyek memiliki sebuah goal, dan goal tersebut tentunya harus dievaluasi tercapai atau tidaknya, begitu kan? Nah, nanti akan kita bahas kenapa pengevaluasiannya bukan pada goalnya tersebut, namun pada objektifnya, gitu. Jadi objektif inilah yang menjadi parameter atau penilaian dari tercapai atau tidaknya goal tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa satu goal memiliki beberapa objektif sebagai
parameternya begitu. Berbeda-beda. Satu proyek hanya ada satu goal, namun satu goal memiliki beberapa objektif, ada 3, ada 4, atau disesuaikan tergantung tingkat kebutuhan di lapangan begitu. Dan sebagai gambaran awal, visi dan misi perusahaan tentunya akan melahirkan langkah-langkah dari perusahaan tersebut. Salah satunya adalah membuat proyek. Oke, dan dari proyek tersebut ada yang namanya goalnya, kemudian parameternya, ada objektifnya. Dan objektif inilah yang nantinya bercabang turun-temurun itu sangat luas sekali, dari mulai keputusan-keputusan yang general sampai keputusan-keputusan yang detail. Itu nanti dapat dirunut dari objektif tersebut begitu. Apa hubungannya dengan planning and scheduling? Apabila dirunut misalkan seperti itu, contoh aja misalkan waktu penyelesaian atau desain bahkan, atau lain-lain lah, keputusan-keputusan soal teknis, itu apabila dirunut nantinya akan ketemu kepada objektifnya, dan objektif itu tentu saja berpangkal pada goalnya begitu. Jadi sampai sini saya bisa memberi gambaran bahwa itulah peran goal dari suatu proyek. Sangat penting kan? Tadi di awal saya sudah coba tanyakan apakah kawan-kawan yang berkecimpung di proyek tahu apakah goal dari proyeknya masing-masing. Dan memang secara fase, apabila kawan-kawan baru bergabung pada tahap konstruksi atau tahap pelaksanaan, memang yang namanya goal atau objektif ini sudah tidak terdengar lagi, karena pembahasan atau wacana soal goal dan objektif itu ada pada fase inisiasi, pada saat sebelum proyek tersebut dimulai tentunya begitu. Dan goal dan objektif ini tertuang pada project proposal. Jadi memang jauh sebelum detail desain muncul atau master schedule muncul, ini goal dan objektif ini sudah ada, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti diturunkan semua dari situ begitu. Namun ada beberapa chance untuk bisa mengetahui project goal di perusahaan di proyek yang sedang dikerjakan. Mungkin ya di sekitar kita kawan-kawan ada suatu proyek yang memiliki organisasi dilengkapi dengan disiplin PMO atau departemen PMO, Project Management Office. Jadi berbeda dengan tim-tim di proyek yang let's say ruang lingkup concernnya mungkin ya, saya bisa sampaikan ruang lingkup atau concernnya itu yakni menyelesaikan project tadi seumur master schedule misalkan. Setelah itu mungkin nextnya mereka belum ada bayangan lagi. Namun kawan-kawan di PMO, mereka itu sudah ada saat project itu masih sifatnya inisiasi, dan mereka pada akhirnya harus memonitor apakah goalnya nanti itu tercapai. Jadi mereka lifespan-nya memang panjang. Jadi mereka mengawal dari mulai fase inisiasi, desain, konstruksi, sampai nanti objektifnya apa dilihat, kemudian goalnya apa setelah berapa tahun proyek itu selesai, nah tercapai atau tidak. Nah itu kawan-kawan di PMO memonitor hal tersebut sebagai pertanggungjawabannya kepada organisasi masing-masing begitu. Dan bagian dari knowledge management PMO adalah mungkin untuk mendistribusikan goal dan objektifnya ini ke taraf konstruksi atau taraf teman-teman project begitu. Atau mungkin ada cara lain untuk mengetahui project goal, yakni dengan mencoba mencari tahu apakah mungkin project manager kita itu juga sudah join saat fase awal. Karena itu baiknya memang project manager gabung dari mulai fase yang sedini mungkin, kemudian melanjutkan ke fase konstruksi dan menyelesaikan project.
Jadi mungkin bisa dicek apakah project manager kita itu mengetahui project goal atau objektif dari project yang sedang dijalani. Begitu. Definisi project goal menurut Batten itu adalah sesuatu yang harus dicapai gitu. Memiliki makna yang luas secara makna dan secara waktu juga dibandingkan dengan objektif, ya kan. Ini bukti bahwa membahas soal goal dan objektif itu terkait. Bahkan di sini dari segi definisi pun Batten menggandengkan gitu objektif itu pada definisi goal. Oke. Dan ini kalimat terakhirnya adalah express as a desired and targeted happening. Jadi pengungkapannya itu seperti sebuah harapan gitu. Nanti kita akan lihat apa ini yang dimaksud. Oke, ciri kalimat project goal. Jadi apabila kawan-kawan nanti setelah bertanya atau diinfokan bahwa inilah project goal kita, di situ bisa kawan-kawan perhatikan ada ciri-ciri dari project goal tersebut dalam bentuk kalimatnya, yakni objeknya. Jadi ini yang khas adalah objeknya tersebut memiliki makna yang luas. Jadi tidak terlalu detail gitu objeknya ya. Jadi memiliki makna yang luas, contohnya kesejahteraan, perekonomian, keberlangsungan, reputasi, kebahagiaan, dan kesenjangan. Ciri-ciri dari makna yang luas, tips dari saya adalah seperti ini, bahwa apabila kita mencoba untuk membayangkan, itu terbilang tidak mudah seperti itu. Mungkin abstrak, atau mungkin apabila saya ada teman apabila ingin membayangkan tersebut mungkin memiliki persepsi yang jauh berbeda, karena memang bahasan soal objek ini sungguh luas begitu. Kemudian kadarnya itu bisa kuantitatif dan kualitatif. Jadi meningkatkan misalkan, menghilangkan atau terbaik. Jadi ini adalah kadar dari objek tersebut. Apabila saya gandingkan maka ada meningkatkan kesejahteraan, ya kan, kita, atau menghilangkan kesenjangan, kan kuantitatif itu dari ada dan tidak ada, kan, kuantitatif menghilangkan kesenjangan. Kemudian menjadi perusahaan terbaik, nah, kualitatif ya, dan sebagainya lagi contohnya. Dan kalimat utuhnya apabila kawan-kawan membaca itu ada nuansa yang dirasa ketika membaca kalimat project goal gitu. Jadi nuansa yang didapatkan saat membaca kalimat project goal adalah seperti kita membaca soal atau mendengar soal suatu kalimat cita-cita gitu ya. Jadi ada unsur-unsur harapan atau bahkan niat yang luhur gitu. Dan jumlahnya cuma satu. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa satu project itu hanya ada satu goal. Next, project objektif. Project objektif ini adalah sama sesuatu yang harus dicapai, namun dia berbeda dengan project goal. Dia lebih spesifik. Ini kita tulis written at a low level. Jadi bukan sesuatu yang luas ya. Jadi bisa dievaluasi dan disimpulkan apakah ini tercapai atau tidaknya. Begitu. Dan ini ada kalimat terakhir yang sungguh penting. Jadi apabila kita mencoba untuk membuat suatu project objektif, ada suatu kaidah dalam penyusunan kalimat-kalimat project objektif tersebut yang biasa disingkat menjadi SMART. S-nya adalah specific. Di sini Moshal menyebutkan seperti itu. S-nya specific, M-nya measurable, A-nya attainable atau achievable, R-nya realistic, kemudian T-nya time bound, disingkat SMART. Tambahan dari saya bahwa saat ini SMART ini sudah menjadi suatu yang mainstream dan jamak sekali digunakan dalam berbagai tujuan pembentukan kalimat tujuan dan sasaran lah project goal
atau project objektif begitu. Saking banyaknya hingga muncul ada dualisme yang terjadi, yakni ada perbedaan di huruf R-nya. Jadi tadi dari Moshal, saya kurang paham sebenarnya Moshal itu lebih mengikuti yang mana, namun ini saya ambil sampel Moshal bahwa beliau R-nya itu adalah realistik. Dan ada satu lagi yang R-nya itu adalah relevan. Seperti itu. Jadi kalau saya cenderung yang relevan karena itu menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk dibedakan artinya dibanding dengan achievable. Itu saya lebih mudah untuk memahaminya dengan R-nya itu adalah relevan. Nanti kita akan jelaskan. Dan ini adalah ciri kalimat project objektif. Oke. S, kita ikuti, coba kita breakdown pedoman SMART tadi. Oke, balik lagi tadi ke definisi sebelumnya bahwa apabila kita membaca suatu project objektif dalam kalimat, karena tadi SMART menjadi pedoman, maka nantinya pun kalimat project objektif akan memiliki struktur SMART gitu. Nah, ini yang akan kita coba breakdown sekarang. S-nya spesifik. Jadi objeknya itu spesifik. Jadi kebalikan dengan project goal yang tadi memiliki makna yang luas. Kalau sekarang project objektif, objeknya maknanya itu spesifik ya. Jadi tangible, berwujudnya jelas gitu. Meskipun ya misalnya kita membayangkan sebuah tuh kursi, misalkan ada kursi warna merah atau kursi satu kaki, misalkan kursi 4 kaki, tapi mudah untuk membayangkan itu kursi. Contohnya seperti itu. Nah, ini objeknya spesifik, contoh ya yang sering digunakan ya, misalkan profit, panjang jalan tol, misalkan bandara, rumah, dan kakak kepala keluarga. M-nya measurable, jadi ini sesuatu yang harus terukur, harus tertuang berapa banyaknya, dan dalam hal ini hanya berupa kuantitas, jadi bukan kualitatif, jadi kuantitatif. Contohnya adalah misalkan 30%, 1 triliun atau 100 km. Jadi profitnya misalkan meningkat 30%, jadi tertulis jelas gitu. Panjang jalan tol bertambah 100 km gitu, jadi jelas gitu. Kemudian achievable, jadi saat membuat sedang meramu ya kalimat project objektif, A ini menjadi suatu reminder gitu. Apakah target ini, objektif ini bisa dicapai atau tidak? Impossible atau possible? Bagaimana cara mengukurnya? Itu pada si organisasi yang punya proyek tersebut. Kita lihat backgroundnya, historinya bagaimana. Let's say untuk profit 30% yang ditargetkan, bagaimana histori sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya? Jangan-jangan cuma 7% selama ini, paling banter 9% gitu. Misalkan untuk jalan tol, tidak pernah mereka capable untuk membuat suatu proyek jalan tol yang di atas 15 km, jadi paling banter 15 km saja gitu. Atau katakanlah oke, ini target kita yang baru dan kita sanggup untuk mencapainya, kata organisasi tersebut ya. Kita lihat sumber dayanya, kita lihat keuangannya. Kalau memang itu menunjang, oke, kita bisa go on dengan target yang ditetapkan tersebut. R itu adalah relevan. Nah, saya cenderung pada definisi relevan karena apa? Karena suatu proyek, suatu hal yang akan dikerjakan dan realistis, suatu proyek yang akan dikerjakan itu harus relevan. Kenapa? Karena itu menunjang keberhasilan proyek tersebut. Jadi misalkan target tadi membuat jalan tol 100 km. Bagaimana cara mengukur ini adalah relevan? Kita lihat pada realitas sekitar kita. Contoh, pemerintahan saat ini sedang jor-joran membangun proyek infrastrukturnya gitu. Dan apabila proyek ini diajukan kepada pemerintah, atau proyek kan melibatkan berbagai stakeholder ya, pemerintah sebagai stakeholder, kemudian ada sponsor, kemudian konsultan, penyedia ini itu lainnya. Nah, misalkan saat diajukan proyek perpanjangan jalan tol misalkan, dan ini memang sejalan atau seirama dengan apa yang stakeholder sedang
anggap sebagai suatu yang prioritas, ini akan mempermudah izinnya, kemudian konsep atau segala macam begitu. Itu adalah relevan. Jadi tips dari saya bagaimana mengukur itu relevan atau tidak, cek ke semua stakeholder yang terkait gitu. Jadi si organisasi yang punya proyek itu kerjasama dengan berbagai stakeholder. Nah, masukan-masukan dari stakeholder inilah yang perlu ditampung dan memang bisa menjustifikasi bahwa oke, ini proyek adalah relevan begitu. Yang terakhir adalah time bound. Jadi suatu proyek harus detail, spesifik, kapan bisa diselesaikan, berapa lama, setahun, 2 tahun, atau 1 dekade kah begitu. Oke, kita sudah memahami apa itu dan apa fungsi dari project goal di awal. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk menetapkan project goal, cara membuat project goal itu. Misalkan kita ada di fase-fase awal dan sedang direncanakan untuk membuat suatu proyek. Jadi bagaimana sih untuk membuat kalimat di project goal-nya? Oke, yang pertama itu memahami isu-isu terkait dengan melibatkan semua stakeholder. Jadi suatu hal yang harus diperhatikan bahwa membuat proyek itu harus berangkat dari realita di lapangan. Tergantung dari bidang si organisasi tersebut ya. Lihat realita di lapangan, isu-isu apa yang ada, itu yang ditangkap, itu yang jadi variabel-variabel. Jadi di list dari observasi si organisasi tersebut, hasil dari masukan stakeholder itu semua diinput, list down semuanya. Begitu, itu tahap pertama. Kemudian dari semua isu-isu yang sudah didaftarkan tersebut, kita harus pahami urgensinya pada masing-masing isu itu apa aja. Pasti beda-beda. Dari semua masukan pasti semua ada yang ini mendesak, ini tidak. Nah, itu akhirnya kita buat skala prioritas. Kita berikan ranking urutannya. Dan kemudian untuk langkah berikutnya adalah membuat solusi untuk beberapa isu. Jadi sesuai kesanggupan. Jadi dari semua yang prioritas kita sisihkan lagi mana yang bisa kita buat solusinya. Let's say dari situ kita ambil 3. Karena mengingat mereka mempunyai ruang lingkup yang bisa kita kerjakan, yang bisa si organisasi tersebut kerjakan. Jadi diambil lah contoh 3. Nah, itu dibuat solusinya. Nah, solusi ini nantinya yang akan sedikit banyak membuat atau menjadi dasar bentuk proyeknya seperti apa wujudnya, begitu. Kemudian apabila solusi tadi sudah dibuat, nah tinggal dirangkum solusi-solusi tersebut dalam kalimat dengan menggunakan kaidah SMART tadi, gitu. Dan terakhir, buat satu kalimat yang bisa merangkum semua kalimat objektif tersebut. Jadi kalimat itu sebuah kalimat yang general yang harus bisa mengcover semua yang menjadi objektif dari project tersebut. Kita tadi katakan 3, jadi 3-3 tersebut harus dapat terangkum dalam satu kalimat yang umum. Saya coba berikan contoh. Misalkan ada suatu proyek setelah melakukan tadi kajian atau workshop. Jadi yang namanya project goal, project objektif itu dibuat. Prosesnya itu tidak mudah memang. Ada suatu workshop, ada suatu lokakarya di tahap inisiasi, itu harus dilakukan, melibatkan, mendudukkan berbagai macam pihak terlibat, para stakeholder, untuk mencapai goal dan objektif yang sama, begitu. Nah, setelah fase itu lewat, kemudian ditentukanlah misalkan ya, ini ada project tentang pembuatan instalasi pengolahan air bersih, gitu. Dan sebagai gambaran, ada suatu kabupaten lah, katakanlah kabupaten Z, itu masyarakatnya selama ini mengandalkan sumber air yang keruh,
untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Gitu. Nah, berangkat dari kondisi tersebut, akhirnya dibuatlah kesimpulan bahwa proyek objektifnya adalah dengan mempertimbangkan sejumlah warga yang ada di situ, kebutuhannya berapa orang yang kira-kira secara perhitungan itu memang aman untuk disediakan jumlah airnya. Jadi proyek objektifnya contohnya ada seperti ini: penyediaan instalasi air bersih berkapasitas 900 liter per detik, LPS, liter per second ya. Itu objektif pertama. Kemudian objektifnya satu lagi, sambungan jaringan air bersih untuk 70.000 KK dalam 2 tahun setelah serah terima IPAB, ini ada IPAB. Begitu. Kemudian project goal-nya adalah memperbaiki pola konsumsi air bersih pada masyarakat Kabupaten Z. Oke, cukup jelas ya. Kenapa perlu menetapkan dan menyadari project goal? Yang pertama, sebagai dasar atau panduan dalam pengambilan keputusan. Sudah tadi kita sampaikan di awal bahwa memang keputusan yang dibuat di lapangan pada masa proyek, pada masa konstruksi, itu dibutuhkan yang namanya kecepatan dan ketepatan. Apabila proyek itu berjalan sesuai schedule atau sesuai dengan skenario, jadi aman-aman saja proyeknya, jadi tidak perlu ada keputusan lain. Bahkan si schedule itu sendiri pun itu merupakan keputusannya. Keputusan untuk menentukan schedule-nya adalah itu merupakan keputusan juga gitu. Namun seperti kita tahu bahwa di lapangan terjadi yang namanya hal-hal yang tidak terduga. Jadi sejauh apa sih manusia dapat memperhitungkan hal yang di depan? Nah, terjadi juga di lapangan, dan itu membutuhkan improvisasi langkah-langkah. Dan kadang-kadang manajemen itu apabila tidak mengetahui project goal dan project objektifnya terkesan ragu. Biasanya ini melibatkan uang atau melibatkan hal teknis lainnya, sehingga dari sekian opsi yang disediakan keputusan tersebut agak kesulitan memilih yang mana yang terbaik. Namun dengan berpegang pada goal dan objektif yang ada, jadi yakin gitu kita memilih yang terbaik yang ini. Gitu. Yang kedua, sebagai pemersatu anggota tim proyek. Ini unik bahwa project goal ini memang sebaiknya diketahui oleh semua orang, semua disiplin dalam organisasi proyek kita. Tak terkecuali adalah tim di SDM atau HRD. Kenapa? Karena proyek itu kan dikerjakan oleh satu tim, seperti tim sepak bola atau tim basket, yang masing-masing punya peran dan sangat berpengaruh pada kesuksesan proyek yang dijalani. Apabila ada satu orang yang tidak seirama, itu akan mengganggu sekali kinerja, ya kan? Dan apabila semua orang memang punya goal yang sama, punya objektif yang sama, orang tersebut akan bekerja dengan seirama dan dari hati. Jadi semua orang itu punya frekuensi yang sama, kecepatan yang luar biasa, katakanlah gitu. Itu karena mempunyai tujuan yang sama gitu. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menyeleksi orang-orang di awal, karakternya atau mungkin pribadinya itu mana yang benar-benar memiliki goal dan objektif yang sama dengan proyek yang sedang dikerjakan. Memang satu orang tidak mungkin memiliki komplit dalam dirinya memiliki beberapa objektif yang plek sama dengan yang sudah ditetapkan pada project goal yang sudah dibuat di di project proposal. Namun itulah tim ya, satu dari orang ini, satu dari orang lain, jadi saling melengkapi.
gitu. Nah, saling melengkapi itulah yang akhirnya membentuk sebuah tim. Jadi mantap timnya gitu. Dan kemudian terakhir, sebagai motivasi anggota tim proyek. Jadi orang-orang tadi yang sudah luar biasa, ada kalanya saat masa-masa sulit di proyek pun down gitu, lelah mereka atau mungkin jenuh. Dengan apabila ada metode-metode tertentu untuk kembali mengingatkan mereka kenapa mereka ada di sini, apa dasar mereka di sini, apa goalnya, apa objektifnya, tentunya ini akan membangkitkan kembali motivasi mereka untuk bisa kembali bekerja dengan full power seperti biasanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.